Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Isnaini, NPM 1813311000134. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Sistem Pengendalian Internal, Spiritualitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap pencegahan kecurangan dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dekeng Setio Budiarto, MSI AKCA, selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing selama penelitian ini berlangsung. Pemerintah pusat telah mengimplementasikan dana desa sejak tahun 2015 yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan memeratakan pembangunan. Akan tetapi, dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat berbagai masalah, salah satunya yaitu terjadinya penyelewengan dana desa. Hal ini berarti akuntabilitas pengelolaan dana desa penting karena akuntabilitas pengelolaan dana desa menjamin efektif dan efisiensi pengelolaan dana desa. Sebelumnya, beberapa peneliti terdahulu sudah menguji berbagai faktor yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa, seperti salah satunya yaitu sistem pengendalian internal, spiritualitas, dan partisipasi masyarakat. Sistem pengendalian internal itu penting karena dalam pengelolaan dana desa membutuhkan adanya pendampingan sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan dana desa. Selanjutnya, spiritualitas juga penting karena hal ini berkaitan dengan dorongan moral aparatur desa. Dalam hal ini, apabila semakin baik moral aparatur desa, maka semakin berkurangnya tingkat penyelewengan dana desa, sehingga tata kelola dana desa akan semakin baik. Ada dua alasan kenapa penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi menarik, yaitu yang pertama, adanya temuan riset sebelumnya yang tidak konsisten, di mana ada riset yang mengatakan bahwa pengendalian internal dan spiritualitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pencegahan kecurangan. Nah, alasan yang kedua yaitu beberapa riset sebelumnya meneliti secara parsial, sehingga penelitian ini menjadi menarik ketika dilakukan secara struktural, karena pengujian secara struktural dinilai dapat menguji beberapa variabel secara simultan dan kompleks. Dalam penelitian ini menggunakan institutional theory, karena teori institusional itu menjelaskan bahwa suatu organisasi akan berusaha untuk mencapai kinerja yang lebih baik dengan menyesuaikan kondisi yang ada dalam internal organisasi, termasuk perilaku individu dengan kondisi dari luar organisasi. Nah, dalam hal ini, alokasi dana desa diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik, menunjang perekonomian desa, mencegah kesenjangan pembangunan antar desa, dan mengatasi tingkat kemiskinan. Namun pada kenyataannya, implementasi dana desa terdapat berbagai kendala, salah satunya yaitu terjadinya kecurangan. Bahkan ICW juga mengatakan bahwa kecurangan dalam implementasi dana desa sangat tinggi. Oleh karena itu diperlukan pengendalian internal yang baik, kemudian spiritualitas aparatur desa, dan partisipasi masyarakat. Nah, dalam hal ini ketiga hal tersebut itu akan mendorong terciptanya tata kelola dana desa sehingga kecurangan dapat dicegah dan implementasi pengelolaan dana desa berjalan dengan baik. Berdasarkan beberapa kajian dan temuan riset sebelumnya, diajukan 4 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hipotesis kedua, spiritualitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hipotesis ketiga, partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Dan hipotesis yang keempat, pencegahan kecurangan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian kuantitatif dengan menyebar kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan non-probability sampling dengan proposis sampling, karena jumlah responden tidak dapat diketahui dengan jelas. Penyebaran kuesioner penelitian disebarkan sebanyak 85 kuesioner. Hal ini setelah sesuai dengan rule of thumb yang dijelaskan oleh Skaran dan Bogi, yaitu minimal adalah 10 kali jumlah variabel. Kemudian, kriteria yang diajukan dalam penelitian ini yaitu aparatur desa yang secara langsung menangani pengelolaan dana desa. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu structural equation modeling, di mana menggunakan Smart PLS dengan menguji secara struktural.
Pengukuran riset dalam penelitian ini menggunakan acuan riset sebelumnya, seperti pengendalian internal diukur menggunakan 5 indikator yang berkaitan dengan resiko dan pengendalian. Diadopsi dari riset sebelumnya yaitu Martini 2019. Kemudian spiritualitas diukur menggunakan 4 indikator berkaitan dengan perilaku dan moral. Diadopsi dari riset sebelumnya yaitu Purnamawati dan Adiani 2019. Untuk yang selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat diukur dengan 3 indikator yang berkaitan dengan monitoring dan pengambilan keputusan. Kemudian pencegahan kecurangan diukur dengan menggunakan 3 indikator yang berkaitan dengan keterlibatan dan kepatuhan, diadopsi dari riset Eldayanti 2020. Untuk yang terakhir yaitu pengelolaan dana desa diukur menggunakan 3 indikator yang berkaitan dengan keterbukaan dan kejujuran, diadopsi dari riset Julianto dan Dewi 2019. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat hasil beberapa kriteria responden. Nah, di sini yang paling menarik dari hasil kriteria responden yaitu pada latar belakang pendidikan aparatur desa. Karena aparatur desa yang berpendidikan sarjana hanya 31%, sedangkan 69% berada di others, artinya lain-lain. Hal ini menarik bagi penelitian sebelumnya karena akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi masalah. Salah satunya disebabkan karena tingkat pendidikan yang kurang sesuai dengan tugas yang dibebankan. Baik, untuk selanjutnya setelah hasil pengujian deskripsi responden, kemudian dilakukannya pengujian kualitas data yaitu pengujian convergent validity, discriminant validity, dan reliability. Dari hasil pengujian diperoleh nilai autoloading lebih dari 0,7 sehingga memenuhi validitas. Nah, selanjutnya nilai AV juga lebih dari 0,6. Kemudian untuk pengujian reliabilitas diperoleh nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,7 sehingga penelitian ini memenuhi syarat untuk dilakukannya pengujian secara struktural. Kemudian dari hasil pengujian struktural diperoleh nilai koefisien diskriminasi pada pencegahan fraud sebesar 0,2. Kemudian pada keberhasilan pengelolaan dana desa diperoleh nilai determinan sebesar 0,7. Setelah dilakukannya pengujian struktural, kemudian dilakukannya pengujian hipotesis. Untuk hipotesis pertama diperoleh nilai p-value sebesar 0,027. Hipotesis kedua memperoleh p-value sebesar 0,038, artinya hipotesis pertama dan H2 itu diterima. Kemudian untuk hipotesis ketiga memperoleh p-value sebesar 0,778, artinya hipotesis ketiga itu ditolak, dan hipotesis yang keempat memperoleh p-value sebesar 0,0001, artinya di bawah 1%. Nah, jadi kesimpulan pengujian hipotesis yaitu H1 dan H2 itu terbukti, H3 tidak terbukti, dan H4 terbukti. Untuk yang terakhir untuk slide yang terakhir yaitu keterbatasan penelitian dan saran. Keterbatasan penelitian ini hanya dilakukan pada satu kecamatan yaitu Kecamatan Nusamungu, sehingga hasil yang diperoleh pada penelitian ini tidak dapat digeneralisasi. Keterbatasan yang kedua yaitu penelitian ini memiliki variabel yang masih sangat terbatas, sehingga untuk saran penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan objek yang lebih luas, dan kemudian juga dapat menambah variabel lain seperti kepercayaan publik dan supervisi, karena variabel tersebut itu berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sekian presentasi dari saya meminta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.